Selamat pagi adik-adik. Senang bersama Kak Lasumi pada minggu ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan bukan hanya Tuhan Sang Pencipta, tetapi Dia mau mengenal setiap dari kita. Dia memanggil kita untuk beribadah bersamanya. Mari kita merespon panggilan Tuhan dengan pujian untuk Dia pada pagi hari ini. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan padamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Walaupun hanya melalui online. Tapi kami bersyukur Tuhan kami bisa bertatap muka lewat Zoom ataupun lewat media yang lain Tuhan.
Tuhan, kami mau juga mohon ampun atas segala kesalahan yang kami punya juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami ini tidak layak. Karena Engkau sendiri yang melayakkan kami Tuhan untuk di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengerti pikiran Tuhan. Tetapi kita punya Allah yang akan selalu ada dan setia bersama kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang tidak berubah dari Alfa dan Omega. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children. He's the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children. He's the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children. He's the Lord of you and me. Mari adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, kami kembali Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami telinga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mau mengenal kami secara pribadi. Sekali lagi Tuhan, kami mau berserahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi, kita masih dalam seri Creation. Ya, kita masih dalam seri penciptaan. Di seri ini kita mau melihat lebih jauh makna yang terkandung dalam catatan Alkitab tentang penciptaan ini. Kita tidak sekedar tahu apa dan hafal urutan penciptaan, tapi kita mau kenal siapa Sang Pencipta kita. Kita sudah belajar 2 minggu ini. Di minggu pertama kita belajar mengenai apa? Bahwa Tuhan adalah penyebab segala sesuatu. Dia adalah Sang Pencipta. Kita semua berasal dari Allah. Dan maka kita bisa percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengontrol dunia. Dan Dia tahu segala isi di dalam dunia ini.
Dan juga bukan hanya itu, bahwa dia juga rancangannya adalah sempurna. Dia nggak sembarangan. Kita juga belajar minggu lalu ya, bahwa tidak ada kekurangan. Semua dipikirkan, diatur, dan disediakan. Jadi kita percaya bahwa kita punya Allah yang punya rencana, punya rancangan yang baik. Hanya saat ini kita mungkin masih belum tahu apa sih rencana Tuhan. Dan kita saat ini masih dalam masa penantian akan apa yang Tuhan mau. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan baca dari Kejadian. Kita tidak akan baca semuanya, tetapi kita akan lihat dari Kejadian 2 ayat 4b sampai 25. Nah, kalau mungkin kalian bisa buka, adik-adik yang di rumah atau di Zoom, kalian bisa buka Alkitab kalian, mungkin kalian bisa baca sekilas. Kalau kita lihat di sini, apa yang diceritakan di Kejadian 2? Yang menceritakan tentang detail apa? Ya, tentang bagaimana penciptaan manusia. Kita lihat dulu ya. Kita kan sudah pernah belajar dulu di sekolah minggu tentang apa saja. Kita lihat kebenaran di dalam Alkitab. Kita lihat di ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita lihat ya, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Yang kedua apa? Dia menghembuskan napas ke dalam manusia sehingga manusia itu bisa hidup. Kita lihat lagi di ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia seorang diri, tetapi Dia menciptakan pasangannya, perempuan, dari serusuk pria. Kita lihat lagi ayat 8, kita balik lagi ke ayat 8 ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, kita lihat juga apa? Tuhan memberikan taman untuk manusia tinggal. Untuk manusia tinggal di sana. Tuhan sudah menyediakan taman. Nah, kalau kita lihat, menarik ya penciptaan Tuhan ini, penciptaan manusia. Karena dan dia datanya spesial dibandingin yang lain. Kenapa? Karena dia manusia itu dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, bilang bagaimana Tuhan membentuk manusia seperti gambar dan rupanya. Jadi manusia itu tidak langsung hidup dan bergerak. Tapi dicatat bahwa Tuhan menghembuskan napas. Barulah manusia itu bisa hidup. Tuhan tidak menciptakan manusia asal-asalan. Tetapi lebih istimewa dibanding ciptaan yang lain. Karena kita itu dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tapi bukan manusia pertama. Kita lihat bahwa kita pun juga. Kita lihat di Mazmur 139. Ayat ke-13 dan 14. Dibilang apa? Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, luar biasa ya. Kita itu dibentuk dan ditenun pada saat kita masih di dalam perut mama kita. Apa ini artinya buat kita? Bahwa Lause dan adik-adik semua itu adalah karya tangan Tuhan. Keberadaan kita, kelahiran kita, seluruh hidup kita itu diciptakan Tuhan sendiri.
Jadi, tidak ada satupun dari kita yang kebetulan atau tidak sengaja lahir. Tidak ada. Kita semua ada karena Tuhan yang membentuk kita. Nah, ada fakta yang menarik lagi kalau kita baca. Nah, kita lihat ya. Terus ya, di ayat 9, di Kejadian, kembali ke Kejadian 2, ayat 9, bilang apa? Bahwa lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat bahwa Tuhan juga menumbuhkan berbagai pohon. Setelah itu kita lihat di ayat 10. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Nama sungai yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Kalau kita lihat bahwa mana ada sungai. Apa sih? Apa arti bagian dari ayat 9 sampai 14 ini? Kita sudah belajar minggu lalu bahwa Tuhan itu merancangkan ciptaannya dengan sempurna. Tuhan bukan hanya cuma menyediakan tempat tinggal, tapi Tuhan juga menyediakan makanan bagi manusia. Semua buah-buahan tersedia untuk manusia. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga mengalirkan sungai. Apa hubungannya sungai dengan manusia? Sungai ini menjadi sumber kehidupan untuk pohon-pohon yang menjadi makanan manusia. Bayangin ya, Tuhan sudah memikirkan sampai sejauh itu. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memelihara, dan Tuhan memastikan bahwa manusia itu hidup dengan baik dan sehat. Wah, gila. Luar biasa adik-adik ya. Kita ingat nggak? Lausius Verrick ada yang kasih gambar tata surya. Minggu lalu. 2 minggu lalu. Langsung tunjukin lagi ya. Nih. Lihat. Kalian lihat buminya di mana? Kalau kalian dari sini. Itu loh. Nggak lebih besar dari titik di gambar ini. Ini besar dikit lah paling nggak. Jadi manusia, bayangin itu adalah bumi. Manusia jauh lebih kecil lagi. Kita itu sekecil ini. Bayangin, kita dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Kita yang sebesar debu pasir. Kalau dibandingin matahari, tapi kita tetap mau dipelihara, dijaga oleh Allah sendiri. Kita diciptakan bukan karena kecelakaan atau tidak sengaja. Tapi Allah sudah merancang kita masing-masing. Dan Allah punya tujuan untuk setiap kita. Apa tujuan hidup kita? Adik-adik mungkin masih bingung. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Kak Mi sendiri, langsung juga sendiri juga masih mencari. Aku belum tahu. Mana mungkin apakah aku mungkin suatu kesalahan? Apakah aku suatu hiasan di dalam dunia ini? Oh, no. Semua kita di sini adalah tangan kat. Oke. No. Setiap kita ada di sini karena Allah punya maksud dan tujuan. Tugas kita adalah bagaimana kita tetap setia dan taat pada persiapan yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Lewat apa saja persiapannya? Lewat sekolah, lewat les, lewat hal-hal yang kita sukai, lewat banyak hal yang saat ini Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah menjalani setiap
apa yang Tuhan sudah sampai suatu saat Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Dia mau. Nah, kami mau menunjukkan satu buah video. Ini kalian lihat videonya ya. Well, they rise on centre court, one of the biggest cheers you'll ever hear. Kita lihat dalam video ini. Nah, menarik ya adik-adik. Ini adalah apa? Ini adalah Sarah. Di dalam video ini kita ada seorang peneliti vaksin namanya Sarah Gilbert. Jadi dia ini bekerja keras untuk mengembangkan vaksin terhadap virus corona. Dan akhirnya vaksin ini yang kita kenal dengan nama AstraZeneca. Nah, memang dia ingin terkenal waktu dia bikin vaksin. Enggak, waktu dia buat itu, dia itu melihat bagaimana bahwa manusia ini kita perlu untuk supaya pulih dari pandemi ini. Kita tahu bahwa dia tidak mengambil hak patentnya. Dan dia sebenarnya kalau kita lihat bakal dapat banyak uang dari vaksin. Tapi itu bukan apa yang mereka mau. Bayangin bahwa bagaimana kita percaya dalam rencana Tuhan, hasil kerja mereka digunakan menjadi berkat bagi orang Inggris dan seluruh dunia. Hal ini juga sama berlaku untuk kita juga. Tugas kita bukan langsung jadi hebat. Tugas kita adalah setia mengerjakan bagian kita. Dan terus menantikan rencana dan tujuan Tuhan diperjelas dan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi tugas kita sekarang adalah kita tetap setia belajar, terus menantikan Allah. Walaupun sekarang masih sekolah online, memang tidak enak dan juga susah. Ayo kita jalanin sama-sama. Karena kita tahu Allah membentuk kita dengan tujuan yang unik. Allah pasti akan memelihara dan menjaga kita sampai Tuhan mengenapi. Nah, ahad kita pada hari ini diambil dari Yeremia 32 ayat 17. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terlentang, tidak ada apapun yang mustahil untukmu. Kita tahu bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Allah, Sang Pencipta kita sendiri, Dia yang menenun setiap dari kita satu persatu. Mari kita untuk meresponi firman Tuhan dan juga jangan lupa kita mau isi bejana Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan tetap setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu.
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami ini walaupun di mata-Mu hanya sebesar biji pasir, tetapi Engkau mau menenun setiap dari kami. Engkau menganggap setiap dari kami adalah sesuatu yang spesial, Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu Engkau punya rencana yang begitu hebat, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bantu kami, Tuhan, kami tetap setia dan taat kepada panggilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tetap stay healthy, stay safe, and God bless. Sampai ketemu minggu depan.